Bapak sekalian, masjid ini bernama Sang Cipta Rasa. Nama Indonesia, biasanya nama masjid itu kan At-Taqwa, Al-Ikhlas. Nama-namanya Arab. Ini namanya Sang Cipta Rasa. Namanya bahasa Indonesia. Ini adalah sebagai bukti terima kasih kepada Sang Pencipta Rasa. Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Bukti terima kasih kepada Sang Pencipta Rasa. Hari ini kita sama. Kita terima kasih kepada Sang Pencipta Rasa. Siapa? Syekh Muhammad Abdul Ghasifullah Masud. Rasa itu penting, gitu. Rasa itu bagian di dalam diri kita. Inti, gali, ruh, ini rasa. Rasa ada dua, rasa fisik, rasa batin. Rasa fisik, mata melihat yang indah-indah, terasa enak. Mata diberikan suguhan yang indah-indah, yang cantik-cantik, yang menawan-menawan. Rasa di mata secara visual. Telinga, dengar suara ngaji enak nggak Bu? Enak. Sholawat, masya Allah. Ada rasa di telinga kita. Ini rasa jasmani. Kalau ada suara yang pekak, kita nggak enak. Ternyata telinga kita butuh rasa yang enak. Mata, telinga, sentuhan. Fisik kita ini butuh rasa. Kita sentuh kain, oh kainnya bagus banget dari sutra gitu. Bagus, lembut, dielus-elus. Ini ada rasa gitu. Ada namanya penciuman. Aromanya enak. Aromanya aroma kasturi. Aromanya aroma melati malam Jumat. Ada aroma gitu ya. Jadi ada rasa. Lidah ada rasa juga. Enak gak sekarang menikmati kue? Enak ya, ada rasa. Kalau rasanya asam enak gak? Jadi ingat apa Jagat semalam di Bandung, makan yang asam-asam. Lihat streamingnya. Jadi ada rasa gitu, lidah ini punya rasa. Ini semua adalah rasa jasmani gitu. Kita berterima kasih hari ini. Kita punya rasa jasmani. Ada rasa yang kedua adalah rasa batin. Inti. Nah, kita belajar tasawuf itu adalah belajar ihsan, belajar rasa. Islam, iman, ihsan. Islam harus ada rasanya. Kita sholat mesti ada rasanya. Syariat kita mesti ada rasanya. Kalau nggak ada rasanya nggak enak. Sholatnya mesti ada rasanya. Kita lihat sholatnya pengersa Abah Aos. Ada rasanya nggak? Masya Allah. Abah Aos itu melihat orang atau kita menatap beliau indah. Karena di dalam diri beliau ada rasa. Gitu. Kalau beliau sholat, suara Fatihahnya enak nggak? Karena ada rasanya. Cara duduknya, cara diamnya, cara jalannya, cara senyumnya, cara menengoknya, seluruhnya gitu. Kalau kita kan dipanggil, apa kabar? Oh iya baik. Kalau Abah seluruhnya ekspresif, begitu. Di Bandung, dari Cirebon, ekspresif, ada rasanya gitu. Abah Jagat bilang ketika umroh, Abah Aos ada rasanya. Ketika tawaf, suara apa? Tongkat yang dihentakkan di lantai dekat Ka'bah di Masjidil Haram. Tasawuf itu menciptakan rasa, seni menciptakan rasa. Itu kita bertasawuf. Gitu. Ketika Syai kata Abah Jagat, indah bersama Abah. Gitu. Jalan Abah Aos, kalau dalam ilmu hipnoterapi namanya mindfulness. Seluruhnya itu hidup gitu. Jadi ada orang yang hari ini dicipta rasa tapi pikirannya kemana-mana. Nah ini gak mindfulness. Abah tuh mindfulness ketika makan.
Makan sama abah enak banget karena semua hadir. Kalau kita makan, loh, udah habis. Nggak mindfulness gitu. Apa tuh mindfulness betul? Cara jalannya, cara makannya, cara ngomongnya, maka menarik gitu. Karena ada rasa gitu. Syariat kita mesti punya rasa. Dengan apa? Ihsan, yaitu belajar tasawuf. Inilah rasa disebut kebatinan, ilmu kebatinan. Jadi ibu nanti kalau ditanya ngapain di Sang Cipta Rasa ngajinya, ngaji ilmu kebatinan. Mumpung lagi viral, ilmu kebatinan vs pesulap merah. Jadi kita belajar ilmu kebatinan. Tasawuf ini belajar ilmu kebatinan agar batin kita punya rasa. Lam yusamma ahlat tasawuf hatta litasfihi batinihim binuri tauhid. Tidaklah orang itu disebut ahli tasawuf sehingga batinnya penuh dengan cahaya tauhid. Apa itu? La ilaha illallah. Ini alat rasa itu yang diciptakan adalah tertanam di dalamnya adalah talqin zikir tadi. Maka kalau kita kaitkan dengan fadhailus syuhur, yang terakhir adalah mahabbatullah, cinta. Karena abah sangat cinta kepada Allah, sangat cinta kepada gurunya, maka di situ punya rasa. Kita berbicara thariqah, kalau nggak kita cinta kepada guru, tidak ada rasanya. Bentuk cinta kita kepada guru sebenarnya hakikatnya cinta kita kepada ajaran. Menjaga muruah, menjaga hifdzul hurmah kita kepada guru, sebenarnya kita menjaga hifdzul hurmah kepada ajaran, kepada thariqah, kepada tasawuf, kepada ajaran Islam. Ini bukti gitu ya. Nah, jadi kita belajar tasawuf di sini adalah kita belajar ihsan, biar ada rasanya. Seperti abah, sholatnya indah, zakatnya ada rasanya, haji umrohnya ada rasanya, ngomongnya ada rasanya, bertetangganya ada rasanya, ngerosok. Dan hari ini kita berterima kasih kepada Sang Pencipta rasa. Saya Muhammad Abdul Ghasifullah Masud. Kita punya rasa gitu. Andai kan kita punya rasa, masya Allah, tidak ada yang namanya empati, simpati, kita baik kepada orang, tidak ada. Kita punya rasa lawamah minimal. Kita berbuat dosa menyesal, berbuat dosa menyesal. Ini rasa yang diberikan oleh Allah, gitu. Kita berbuat dosa lagi, akhirnya mulhimah, menyesal, bertobat, tarik ulur. Emosi datang, rasa muncul. Emosi datang, rasa kebaikan muncul. Tidak apa-apa, gitu. Tarik ulur. Antara amarah lawamah. Ketika lawamah selalu menang kepada kebatilan, kepada kejahatan, minimal dengan rasa ini kita naik menjadi mulhimah. Mulhimah selalu menang, walaupun jahat baik, kebaikan yang menang. Tapi kalau lawamah, baik jahat, jahat yang menang. Inilah dikasih rasa lumayan daripada nafsu amarah gitu. Semoga dengan kita bersyukur, digolak terus cipta rasa kita, seni membangun rasa kita, maka kita naik menjadi lebih tenang, lebih bahagia. Dengan apa? Yaitu alat yang sudah diberikan kepada kita, yaitu ismu zat yang ditanamkan dalam kalbu kita, kalimat la ilaha illallah yang ditanamkan dalam diri kita. Kita masih marah, emosi, sakit hati, kita zikir lagi la ilaha illallah, la ilaha, tiada bosan sampai nanti saatnya Allah memberikan kepada kita semua rasa melalui wasilah guru kita, pengarsa abah. Rasa dengki berubah menjadi rasa memaafkan, rasa iri, rasa marah, berganti, di-replace menjadi rasa-rasa yang positif, dan semuanya berganti dengan rasa la ilaha illallah. Kebencian berganti la ilaha illallah, amarah berganti la ilaha illallah, semua berganti la ilaha illallah. Dan itulah kita berterima kasih kepada Abah, bersyukur hati kita betul-betul dibuat rasaning rasa menjadi sesuatu yang subtle di dalam diri kita. Dan rasa inilah yang menyelamat kita. Kalbu kita yang penuh rasa ini bisa menghantarkan kita menjadi pribadi yang soleh. Alhamdulillah.
Kita bersyukur kepada Abah, bersyukur kepada Allah hakikatnya dengan rasa yang diberikan ini, dan kita semua menjadi pribadi-pribadi yang soleh-soleha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak sekalian, mudah-mudahan di dalam mahabbatullah tadi kita tambah sedikit. Mahabbatullah, cinta kepada Allah, ini tujuan rasa kita. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Bagi murid Abah wajib hukumnya untuk apa? Mardotillah, mahabbah, ma'rifat gitu. Jadi mahabbah ma'rifat ini wajib. Maka kenapa dibaca setiap kita habis salat, ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Kita wajib cinta kepada Allah, kita wajib mengenal kepada Allah. Inilah rasa yang tertinggi sebagai murid Abah, agar kita betul-betul ini goal setting kita, tujuan kita ini gitu. Mahabbah, rasa mahabbah. Sehingga kalau sudah mahabbah, Allah pun mahabbah kepada kita. Cinta inilah ekspresi kita. Dan bukti kita betul-betul mahabbah kepada guru. Semoga hari ini kita datang manakib, bukti kita mahabbah kepada guru. Kata Abah, bukti cinta adalah rindu. Kalau orang, aku cinta kamu tapi gak rindu, bohong. Bukti kita cinta adalah rindu. Kalau kita cinta kepada Allah, rindu kepada semua perintah-perintah Allah. Kalau kita cinta kepada Abah, kepada guru, maka kita cinta kepada manaki, cinta kepada khotaman, cinta kepada seluruh amal yang mursyid. Dan semoga kita terus dijaga rasa cinta kita dan dikumpulkan dengan orang-orang pecinta pada saatnya mulai hari ini dan seterusnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah wa billah bisyafaati rasulillah wa bi karamatil wilayah khususun karamatil sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghasib amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati syekhina wa mursyidina bawas al-Fatihah. Segala doa terbaik ikut kepada pembicara awal untuk semua pemangku manaqib dan semua ikhwan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Melanjutkan kita semuanya hari ini untuk membuktikan cinta kepada guru dengan hadir menyatakan sujud syukur dengan langkah ke tempat-tempat manakiban, langkah-langkah penuh kemenangan, baik urusan dunia urusan akhirat. Yakin manqobah bulan ini, manqobah ke-39 dan 40, jaminan seorang murid oleh gurunya, dijamin oleh gurunya. Ayat Quran yang berkaitan dengan manqobah ke-39 dan 40, catat ibu-ibu, bisi eueuh tina Qur'ana cenah. Manqobah 39 dan 40 ayat Qur'annya adalah Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat ke-33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah tidak akan mengazab kamu sekalian selama engkau berada di tengah-tengah mereka. Anta fihim. Anta di sini ketika itu dinisbatkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad.
Setelah Nabi tidak ada, maka anta di sini adalah naibnya, penggantinya, penerusnya, penerus tugas risalah, pengganti dalam rangka untuk tugas Rasulullah, ta'lim, tilawah, tazkiyah. Inilah ulama ahli tasawuf. Tadi disampaikan, walam yusamma ahli tasawuf illa litasfiyah batinihim bin nuri tauhid wa bin nuril ma'rifat. As-sufi sadiq fit tasawuf yasfu qalbu amasi wa maulahu. Ya, melanjutkan tadi, tidak disebut seorang ahli sufi kecuali yang senantiasa mensucikan batinnya dengan cahaya ma'rifat, cahaya tauhid, la ilaha. Dan seorang sufi yang baik, yang benar di dalam tasawufnya adalah yang kolbunya sudah bersih dari segala sesuatu selain Allah. Artinya di dalam rasa, di dalam sirnya guru mursyid sudah tidak ada sesuatu kecuali hanya Allah saja. Nah, cahaya tauhid, cahaya ma'rifat, materialnya ada di dalam la ilaha. Makanya talqin dzikir itu memasukkan cahaya. Bahkan guru mursyid itu bukan hanya tugasnya memasukkan cahaya, memberikan cahaya. Guru mursyid itu sendiri adalah cahaya Allah. Qala Imam Ali ibn Abi Talib karamallahu wajah fi Kitabil Mukhtarul Bayan, al-alim misbahullah fil ardi faman arada bihi iktamasa minhu. Insyaallah. Masyaallah. Alhamdulillah. Dulu di era Abah Anom, saya mendapatkan itu, penjelasan itu, tapi tidak sampai paham terhadap rasa, Pak. Hanya ketika masuk di era kaum muslimin Abah Aos diberi paham tentang kalimat itu. Al-alim misbahullah fil ardi. Guru mursyid itu adalah cahaya Allah di muka bumi. Jadi bukan hanya beliau memberikan cahaya kepada manusia-manusia, beliau sendiri ada cahaya Allah. Faman arada bihi khairan iktamasa minhu. Barang siapa yang Allah hendak jadikan menjadi orang-orang baik, maka dia mendapatkan cahaya darinya. Jadi cahaya la ilaha illallah yang kita terima hari ini dari guru mursyid pertanda Allah menghendaki kita menjadi orang-orang baik. Alhamdulillah, jadi orang-orang baik. Maka jangan dikotori lagi. Ya, terus la ilaha illallah. Bersyukur kita, Pak, masya Allah. Ya. Bersyukur. Dijamin oleh guru mursyid kita berdasarkan Al-Quran. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ini firman Allah. Yang mana firman Allah la tukhliful mi'ad. Mustahil Allah bohong dengan janji-janjinya. Pasti. Syaratnya anta fihim. Ketika guru membersamai kita dimanapun, Allah menjamin tidak akan memberikan azab kepada kita. Maka kita jangan melepaskan diri dari guru kita. Jangan melakukan hal-hal yang membuat kita menjadi firaq. Apa itu firaq? Berpisah.
Dikatakan dalam sebuah kitab, ulama ahli tasawuf mengatakan al-mukhalafa sababun firaq. Pertentangan, perbedaan adalah sebab perpisahan. Jangan. Ketika berbicara Abah Aus adalah mursyid saya, ikuti sampai habis umur kita. Apapun yang datang dari beliau, jangan difilter, jangan disaring, jangan dianalisis. Kalau di kampus itu ada istilahnya Pak, ketika dosen menyampaikan, mahasiswa itu mesti menganalisis dulu. Betul Pak dosen ya? Betul ya Prof ya? Maka terjadilah satu perdebatan ya. Maka ketika sudah ada di wilayah thariqah, kalau dalam tasawuf kajian silakan Anda berdebat, karena untuk menemukan satu kebenaran ilmu. Tapi ketika sudah masuk wilayah thariqah, sudah tidak boleh ada perdebatan. Berbeda, jangankan berdebat, berbeda saya tidak boleh. Sampai begini, telah sepakat qad ajma'a, telah sepakat para masyayikh di dalam thariqat, sepakat Pak, tidak ada perbedaan. Semua ahli sufi mengatakan sepakat. Seorang murid ya, yang mengatakan kepada gurunya 5, kenapa? La yuflihu fit tariq, maka tidak akan pernah sukses dalam bertariqah. Seorang murid yang berani mengatakan kepada mursyidnya, kenapa? Tanda tanya, kenapa Abah teh? Kenapa? Tidak akan sukses dalam bertariqah. Artinya dia mengamalkan zikirnya, dia khataman, dia manakiban, tapi itu semuanya tidak bisa menjadikan dirinya hari ke hari semakin baik, semakin mulia akhlak, semakin bermanfaat. Tidak. Hati-hati. Pergi ke sana kemari kita manakiban, syukuri di sisi lain, tapi di sisi lain kita mesti melakukan satu introspeksi muhasabah. Hasil dari manakiban sudah terlahir apa di dalam diri kita dalam hal kemanfaatan untuk umat. Apakah akhlak kita sudah mulai berubah dengan manakiban kemana kesana sini? Ini. Ya. Memperhatikan input penting, input, tetapi jauh lebih penting memperhatikan output. Input kita dikir, khataman, manakib, salat itu input, internalisasi ke dalam diri. Tetapi hasil dari internalisasi mesti tampak output keluar yang berupa akhlakul karimah atau akhlakul azimah dan kemanfaatan. Ya, alhamdulillah. Awas, hati-hati. Jangan berani mengatakan kenapa kepada guru mursyid. Karena begini Pak, kita semuanya diuji oleh guru mursyid kita sesuai dengan kehendak nafsunya. Banyak sekali di akhir-akhir perjalanan guru mursyid kita Abah Aus, oleh Allah diberikan informasi langit, yang mana informasi langit ini adalah tujuan dalam rangka untuk ujian kepada para muridnya. Pangersa Abah melaksanakan khalwat selama berapa hari Pak? 15 hari Abah khalwat waktu itu 14 hari. Saya mesti bertanya Pak untuk kebenaran. Pangersa Abah guru musik kita khalwat 14 hari. Di khalwat itu Allah menurunkan ilham, Allah menurunkan irsyadat untuk kita. Irsyadatnya, ilhamnya kepada pangersa Abah dari Allah. Awas, hati-hati, malaikat Jibril belum pensiun tugasnya. Jangan dikira pensiun, malaikat Jibril tidak pensiun, masih memberikan ilham, masih bertugas memberikan petunjuk-petunjuk.
Karena memang di setiap masa pasti ada orang yang memberikan petunjuk. Setiap masa. Likuli qaumin hadi, Quran. Di setiap umat pasti ada satu orang yang bisa memberikan petunjuk, yang telah mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Hasil dari khalwat, kata para sahabat, ada 4. Nih, perhatikan, bisa ada yang belum tahu. Hasil khalwat pangar sahabat melahirkan 4. 1, kata para sahabat, informasi langit, silsilah tariqah qadiriyah naqsyabandiyah pondok pesantren Suryalaya, tetap di Suryalaya sampai silsilah ke-44. Artinya 600 tahun ke depan kita tidak akan jauh-jauh, tetap Suryalaya di Suryalaya. Alhamdulillah. Kedua, ini ilham dari Allah. Ganti dosen STID, doktor, rektor, ganti ralat, ganti rektor STID. Itu hasil khalwat, Pak. Rektor STID ganti dari doktor Kisur, sekarang doktor Ibu Dewi. Sudah Prof ya? Tanggal 1. Itu hasil ilham. Jadi jangan ada menanya kenapa mesti diganti. Jangan. Ikut saja. 2, ganti rektor STID. Itu petunjuk Allah itu. Ketiga, kemanapun pergi ke manakiban, datang ke manakiban, dimanapun, termasuk di sini rasa, pakai peci putih. Itu petunjuk. Ya. Keempat, siap mendengarnya? Mual pundung, bapak-bapak mual pundung, kasinggung mual, halus kasinggung mual. Ngan mun kasinggung ulah pundung, mun kasinggung ulah. Barang siapa yang mau ikut Abah, tanggalkan rokok. Titik. Siap. Rektobat ayeuna. Bener. Masalah. Pak, jangan dikira guru mursyid ketika menyampaikan adalah datang dari hawa nafsunya. Ma la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidak ada. Ya, tidak ada. Semuanya perintah Allah. Ya. Maka kita sebagai murid tadi, kalau ingin sukses, ikut bangsa Abah. Kalaupun belum bisa, mohon ampun kepada beliau. Tapi tetap ada usaha. Abah, ampun, saya pengen nama eureun ngan bisa. Kereyeh terus, nu tadina satengah bungkus jadi sabatang sapoe. Karena sakau itu kalau tidak harus sakau ge sakau. Asam-asamnya ganti we makan gula asam kong. Makan permen gula asam, kata asam, wah bohong asam. Makan permen gula asam. Maaf ya, saya tidak bermaksud menyinggung. Ini mengingatkan, bisi lupa yang 4 ini adalah ilham dari Allah kepada bangsa Abah sebagai ujian bagi kita sebagai murid-muridnya. Sejauh mana ikut kepada beliau. Dan seorang murid yang shadiq di dalam bertarikot menerima apapun yang datang darinya. Itu murid shadiq salah satunya. 1, ikut capek bersama guru, menyebarkan ajaran. Itu ciri guru mursyid, ciri murid shadiq guru mursyid. Ikut capek, Pak. Dokter Suban ngolecer 1 hari, ngomong sudah beda lagi. Efek kecapean itu. Profesor Supardi bukan Supriyadi.
Bubur bareng eta jadi Supriyadi jadi efek ngolecer eta teh siga ada efek tunduh eta teh. Aduh. Alhamdulillah. Karena beliau kemarin sama saya di Karawang, Pak. Saya sama Abah Jagat di Karawang. Saya sama Abah Jagat Cimahi. Malamnya Abah Jagat ke hotel, atas arahan Abah Jagat ke Cirebon. Saya ke Cirebon. Malam tadi, sekarang ke sini nyambung lagi terus. Ngolecer. Ngolecer we. Milu capek jeung guru. Kabayang guru juga seperti itu dulu. Jadi kalau Anda ingin menjadi murid sodik, ikut guru. Dan tidak mudah, Pak. Tidak mudah memang untuk menjadi murid sodik, tidak mudah. Karena apapun yang guru praktekkan, kita mesti ikuti. Contoh begini. Ada waktu sedikit lagi ya, Pak ya? Saya mendengar, Pak, begini. Itu kemarin di Karawang, karena ada Ikhwan Karawang ke Abah Jagat ngomong, saya denger Abah atuh sakalian we ka ditu cenah ka madrasah abdi ka madrasah Haji A gitu, hanya haji titik-titik lah gitu. Intinya Abah Jagat diminta datang ke sana. Tapi yang punya pemakuman akiban, yang punya rumah tidak pernah ngomong ngan hayang-hayang we gitu, nitip-nitip. Abah Jagat gak akan mau, Pak. Karena saya mendengar kata Abah Jagat saya, Ki, sohehnya, soheh, Pak. Begini, Abah pernah mengatakan, pakai bahasa Sunda, nanti diterjemahkan. Kalau belum mengerti nanti di sini teks running ada nanti. Running text ini ada. Kata Abah begini, Abah maka pungkur tarasok dongkap kamanakiban anu rumahan nu caket sok komo tebih upami teu diangkir ku pemangku manakib kalau tidak diundang oleh yang punya rumah. Kenapa? Bisi nyusahkeun kanu boga imah. Artinya seorang wakil talqin kalau mau ikut guru agung Pangresa Abah dalam segalanya, kemanapun datang temenang nyusahkeun. Kadang terwakil talqin teh kadang ngomong teh dan diliput kawan. Lain kieu. Pak Haji, saya datang sama rombongan nih. Saya sedang di restoran ini nih. Tolong ke sini. Bang mayarkeun. Cek Pak Haji aing babak belur datang si ieu mah euy. Aduh. Pak, saya Abah Jagat ke Pelabuhan Ratu ke sana. Nu boga yang punya pemakoman akibatnya karena Ikhwan tidak tahu. Kalau mikir Abah Jagat sewa hotel bisa. Tapi saya istirahat rehat di mana? Di pom bensin. Pom bensin. Mama di mana? Pom bensin. Aduh, Abah Jagat di pom bensin. Kalau nyewa hotel bisa Pak Abah Jagat malah gampang. Tapi kenapa? Diajar ngarasakeun siga si Lukman gitu. Wih mah pom bensin ayo deket pom bensin. Di mobil cicing tah Abah Jagat ngarasakeun gitu. Karena kalau tidak praktek tidak akan bisa muncul rasa empati. Oh geuning kieu rasana diuk nungguan subuh di mobil cicing ngajentul Amalia di mobil ya Amalia mata betul Pangresa Abah dulu rumah kedua Abah itu dulu mobil Krista dulu itu. Si Krista hijau itu dulu. Maka dalam Krista hijau dulu jas Abah tinggal jejer, jas sepatu, nepi ka gunting kuku, korek koping, naon teh tusuk gigi, semua setrikaan Abah awas Pak, masya Allah. Bisa teh percaya enak cek mobil Abah Jagat sarua pinuh gresok. Abah dulu begitu saya tahu Pak. Bahkan ketika dakwah ke Jasinga
Saya dapat setengah tahun ke Jasinga, Pak. Jasinga itu dari Lewiliang ke sana, ke arah Pandeglang. Saya dapat setengah tahun. Terakhir bulan ke-6 sama Abah Aus ke sana. Datang saya duluan karena datang saya berangkat lebih pagi karena Abah Aus ada acara di Dago. Saya berangkat pagi-pagi setelah subuh. Saya nyampe duluan, megat tapi megat di jalan mesti kebablasan. Sudah sampai jika cerita turun dari Krista. Abah teh gini duduk. Pemanakiban Haji Atang Kribo, guru musiknya Sambimbo, guru musik Sambimbo Haji Atang orang kan. Duduk sila. Ini mulut ini yang nanya. Abah, Rupina capek, Rupina capek panginten. Sepertinya Abah capek. Abah ngomong begini. Abah mah tuh capek. Abah mah nggak capek. Dari si duduk begini Abah mah yang capek masih Krista tuh. Muter we si eta mah cenah gitu. Si Krista. Masya Allah, eta Abah mah nggak capek. Yang capek masih Krista tuh. Muter we si eta mah cenah gitu. Enggak capek Abah mah. Matak betul Pak. Sarupang sabah lamun hayang sukses teu meunang ngomong capek. Duh hayang capek. Dagang hayang maju, diberi maju duh aing capek dagang hayang maju. Ya, jangan ngomong capek walaupun sebenarnya capek. Nah memang teh capek itu ngolecer teh capek ngan teu meunang ngomong aduh aing capek teu meunang, tidak boleh. Jangan diucapkan, rasakeun we. Pahit sigit, pahanghakan, kesed teleng. Heeh kitu Inggris. Eta gitu. Alhamdulillah sudah catat ya bisi majarkeun Qur'ana Manqobah 39 dan 40. Qur'annya adalah Al-Anfal ayat ke-33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Jadi tugas saya untuk membuka hal itu. Karena yang nonton bukan hanya ikhwan, ini orang umum juga nonton. Apakah ada dalam Qur'annya itu? Manqobah seperti itu? Ada Qur'annya. Dan Allah tidak akan mengazab mereka sementara engkau berada di tengah-tengah mereka. Anta Kanjeng Nabi Muhammad, anta adalah guru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.